قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kita masih mempelajari hal yang berkaitan dengan wali-wali Allah Ta'ala dan karomah-karomah mereka, di mana kita sampai dalil yang ketiga, dalil naqli yang berkaitan dengan adanya wali Allah dan karomah mereka. Adapun yang ketiga, ma rawahu alaful ulama wa syahaduhu min awliya wa karomatin lahum tafuqul hasad, yaitu apa yang diriwayatkan oleh ribuan ulama dan yang mereka saksikan adanya wali-wali Allah dan karomah-karomah mereka, di mana riwayat atau kisah ini tidak terhitung. Tapi apabila kita mendengar satu cerita atau riwayat tentang seorang wali atau salah satu dari karomah mereka, pertama kita harus pastikan dulu apakah benar riwayat tersebut. Karena terkadang ada sebagian yang hulu terhadap seorang wali dan hulu di dalam memahami karomah, sehingga terkadang karena kecintaannya yang berlebihan kepada seorang wali, maka disampaikanlah cerita-cerita, kisah-kisah yang belum tentu sesuai dengan kebenaran. Demikian juga cerita-cerita yang kadang-kadang melampaui, melewati batas. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Nah, kita meyakini beliau adalah seorang ulama, dan beliau memang ulama dalam mazhab Hambali, dan beliau tentu kita meyakininya sebagai wali Allah, dan memang ada karomah-karomah yang diriwayatkan dari beliau. Akan tetapi banyak kaum muslimin karena saking cintanya kepada beliau kadang berlebih-lebihan, maka meriwayatkan kisah-kisah tentang karomah beliau yang kadang-kadang mungkin tidak dipastikan kebenarannya. Bahkan kadang-kadang cerita tersebut mungkin tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, seorang yang sebenarnya bermanhaj salaf, akidahnya benar, sampai diriwayatkan kejadian-kejadian yang tidak sepantasnya bagi seorang yang bermanhaj salaf. Kadang-kadang begitu, nggak masuk akal. Di samping nggak masuk akal, kok nggak sesuai dengan seorang ulama yang bermanhaj salaf. Itu kadang-kadang begitu. Maka pertama harus kita klarifikasi dulu, pastikan. Kadang-kadang cerita itu mungkin
hanya didapatkan dari sana, dari sana, dari sana, tapi nggak ada rukunnya, nggak ada sanadnya. Gitu. Kadang-kadang nggak ada sanadnya, bener apa enggak itu berlaku atau terjadi. Atau bisa juga sebenarnya hal yang terjadi itu mungkin biasa, cuman kadang-kadang dilebih-lebihkan. Nah, itu. Ada begitu kadang-kadang dilebih-lebihkan. Padahal kejadiannya mungkin biasa aja. Misalnya diceritakan dari seorang wali, suatu saat dia nggak punya duit, sama sekali nggak punya duit, dia tiba-tiba di bawah bantal ada duit. Wah, orang takjub. Padahal dia yang naruh mungkin, cuman lupa kapan naruhnya. Cuman bisa aja terus digoreng, diolah ya kan, seolah-olah itu sebagai satu karomah, padahal itu hal yang biasa. Dan banyak lagi. Jadi dipastikan kebenarannya dulu. Kalau itu sudah dipastikan kebenaran melalui sanadnya dan tidak tangan, kemudian dilihat apakah benar ini karomah atau bukan. Bisa saja yang bersangkutan ini mungkin bukan seorang wali. Dia dari apa? Dari ibadah dan amalnya. Wah, kalau dilihat dari akidahnya sih jauh banget. Karena ada yang menyimpang dari orang ini. Dari ibadahnya juga gak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya tidak terburu-buru kemudian kita mengatakan, oh ini memang karomah. Oh dia memang seorang wali. Karena yang namanya wali Allah, apabila terjadi pada mereka itu karomah, mereka itu sebenarnya tidak pernah menampak-nampakkan, memamerkan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya wali, ini karomah saya begini-begini, saya bisa begini, itu justru bertolak belakang dengan wali-wali Allah yang sebenarnya, di mana mereka tidak pernah menampakkan bahwa mereka wali Allah, tidak pernah mengaku-ngaku karomah. Nah, justru malah terkesan menutupi. Mungkin ada sebagian muridnya, pengikutnya yang tahu kemudian menyampaikan kepada yang lain, tapi dari yang bersangkutan sendiri biasanya malah menutupi. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesombongan. Maka mereka menutupi karena ketawaduan mereka. Jadi mereka menutupi bukan berarti malah membuka-buka, menampakkan. Apalagi itu terkesan apa? Menganggap diri suci atau baik. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala tuzaku. Janganlah kalian memuji diri sendiri. Artinya janganlah kalian menganggap diri kalian itu baik atau suci. Kalau misalnya saya seorang wali, wah, terus saya bilang saya punya karomah, saya pernah terjadi begini. Itu kan sama saja saya menganggap diri saya apa? Orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang suci. Bahkan menganggap diri mungkin wali. Nah itu kan gak boleh. Wala tuzaku anfusakum. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak lantas kemudian setiap kita melihat sesuatu misalnya karomah, seperti karomah, kemudian kita katakan, oh ini karomah, oh ini wali. Apalagi banyak buku-buku yang terkadang hulu menceritakan semua hal yang dianggap karomah bagi seorang wali. Apakah ajaran Islam itu memang seperti itu? Artinya kita ini dituntut untuk mempelajari satu kitab yang di situ dipenuhi dengan cerita karomah-karomah seorang wali. Enggak kan? Kalaupun itu benar karomah dan beliau adalah memang benar seorang wali, kita hanya belajar bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, kan gitu kan? Apa yang kita dapatkan dari karomah-karomah yang diceritakan itu?
Kalau kita sudah meyakini, oh dia seorang wali karena memang soleh dan begini-begini ilmunya, cukup kan? Tidak perlu juga kita harus menceritakan kesana kemari, oh ini karomahnya, ini karomahnya, ini karomahnya. Kita kan tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melalui karomah seorang wali. Enggak kan? Tapi kan melalui apa? Ilmunya, akhlaknya, keyakinan dan akidahnya, ya kan? Makanya walaupun tidak salah ya menceritakan karomah seorang wali, tapi bukan berarti kita disuruh ibadah dengan itu. Apalagi karomah yang terjadi pada seorang wali, itu kan bukan sesuatu yang bisa kita tiru, kita pelajari kan. Apalagi dikait-kaitkan dengan amalan tertentu. Oh, wali fulan ini punya karomah ini karena beliau rajin membaca wirid ini sekian ribu kali misalnya. Gak ada. Karomah itu datang dari Allah Ta'ala tanpa dipersiapkan oleh seorang wali, tanpa dia belajar. Tiba-tiba aja datang dari Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala melihat bahwa walinya ini memerlukan pertolongan, dukungan. Dan seandainya misalnya kejadian yang sama kemudian diulangi lagi karomahnya, itu nggak bisa. Misalnya sebelumnya seorang wali misalnya bisa jalan di atas air karena terdesak. Kejadian seperti ini ingin diulang lagi berikutnya di waktu yang lain belum tentu bisa, karena beliau tidak ada latihan jalan di atas air atau baca ritual wirid tertentu, melakukan ritual tertentu supaya bisa jalan di atas air latihan, nggak ada. Ya tiba-tiba aja begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan wali ini bisa jalan di atas air atau mungkin terbang di udara. Jadi nggak ada istilahnya, oh wali ini bisa menghilang, kalau dia Jumatan bisa di Mekah berulang-ulang terus. Nah itu harus dipastikan kebenarannya. Bisa aja dia ini bukan Jumatan di Mekah, tapi memang gak sholat, mungkin di rumah aja ngumpet, tapi bilang sama orang-orang Jumatan di Mekah biar gak disalahin, ya kan? Harus dipastiin. Tapi yang namanya pengikut, karena terkadang sudah terlalu taklid, buta, ya enggak? Terlalu mencintai, mengikuti dengan berlebih-lebihan, sehingga terkadang menutup mata, tidak mau untuk bersikap kritis atau mencari tahu kebenaran hal itu. Pokoknya sudah samina wa ta'na. Bahkan ketika misalnya ada orang lain cerita tentang karomah seorang wali ini, padahal dia misalnya berbohong, pasti juga akan diterima langsung karena menyangkut wali yang bersangkutan ini. Bisa aja seperti itu kan? Oh saya pernah melihat wali fulan itu gini-gini. Ayo benar, wah seperti itu. Atau dia ngarang. Tujuannya apa dia ngarang? Ya bisa saja supaya namanya naik, bahwasanya oh ternyata dia juga nampak karomah wali ini dengan sendirinya. Nah, bisa aja malah dia mendapatkan nama, sanjung, keuntungan dunianya kan? Karena dia merasa pernah melihat karomah itu, padahal mungkin dia bohong. Nah seperti itu ya. Jadi tidak bisa lintas kemudian kita percaya. Tetapi apabila cerita-cerita kisah itu disampaikan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau cerita itu disampaikan kepada kita melalui para ulama salafus soleh yang dipercaya, yang siqah, riwayatnya diterima, maka kita bisa menerima riwayat dan cerita tersebut. Sebagaimana di sini, wa min dzalika, dan di antaranya Maruya annal malaika kanat tusallimu ala Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan bahwa para malaikat dulu pernah menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jadi malaikat mengucapkan salam kepada salah seorang sahabat, dan ini
karena dari riwayatnya, maka kita mengimani, menerima. Bahkan bukan hanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya kan? Malaikat juga terkadang mengucapkan salam kepada sahabat yang lain. Terkadang menjelma menjadi seorang manusia. Jadi kita terima ini, karena ini memang dari riwayatnya. Wa ana Salman al-Farisi wa Abu Darda radhiyallahu anhu kana ya'kulani min saffatin fasabbahatis saffa aw ta'amu fiha. Dan ada riwayat bahwa Salman al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu dulu pernah makan dalam satu nampan. Kemudian nampan itu bertasbih memuji Allah Ta'ala. Jadi nampan bisa bertasbih, mengucapkan subhanallah. Kok bisa? Nah, bisa saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu berbicara. Demikian juga makanan yang ada di nampan itu juga bertasbih. Jadi bisa bertasbih. Sebenarnya semuanya bertasbih, mensucikan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih, memuji Allah Ta'ala, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Ya, sedangkan semuanya bertasbih. Cuma dalam kondisi ini diperdengarkan tasbih mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dua sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu. Wa anna Khubayban radhiyallahu anhu kana asiran indal musyrikin bi Makkah fa kana yu'ta bi inabin ya'kulu wa laysa bi Makkah min inabin. Ada juga riwayat bahwa Khubayb, seorang sahabat radhiyallahu anhu, ketika itu menjadi tawanan orang-orang musyrik di Mekah. Jadi ditawan oleh orang-orang kafir di Mekah. Tiba-tiba didatangkan inab, yaitu anggur, yang kemudian dimakan. Padahal di Mekah ketika itu tidak ada anggur. Ini datang buah-buahan, yaitu anggur, yang padahal tidak ada di Mekah ketika itu. Kalau sekarang kan ada banyak, ya banyak impor dari luar. Semuanya ada di Mekah. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagi Mekah dan penduduknya. Warzuqhum minas thamarat, dan berilah rezeki kepada mereka dari thamarat, buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sehingga di sekarang ini apapun buah-buah yang ada di Mekah, walaupun Mekah tandus tidak menghasilkan buah-buahan, walaupun didatangkan dari luar, tapi semuanya ada. Walaupun mungkin harganya mahal, tapi semuanya ada. Wa annal Barra ibn Azib radhiyallahu anhu kana idza aqsama 'ala Allah fi syai'in istajaba Allahu lahu hatta kana yaumul qadisiyah aqsama 'ala Allah an yumakkina al-muslimina min riqabil musyrikin wa an yakuna awwala syahidin fil ma'rakati fakana kama tolak. Demikian juga yang diriwayatkan bahwa sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu dahulu, apabila beliau bersumpah atas nama Allah dalam satu perkara, niscaya Allah mengabulkan untuknya. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang apabila bersumpah dengan nama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi sumpahnya sahabat ini. Berarti ini termasuk sahabat yang doanya mustajab. Idza aqsama 'ala Allahi la abarrah. Apabila dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya. Hingga ketika perang Qadisiyah kapan terjadi? Di zaman siapa? Perang Qadisiyah terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau ketika menjadi khalifah.
Di perang Qadisiyah ini adalah perang kaum muslimin melawan bangsa Persia. Karena kan ketika itu di dunia yang menjadi adik kuasanya adalah Persia dan Romawi. Ya, masing-masing punya negeri jajahan masing-masing. Kayak Yaman itu diperebutkan oleh Romawi dan Persia. Zaman Umar radhiyallahu anhu terjadi perang Qadisiyah, yaitu menaklukkan negeri Persia. Jadi bukan hanya jajahannya, ya, ibu kota mereka itu ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan matinya Kisra Yarjid. Dan perang Qadisiyah ini diantara panglima perangnya adalah siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan termasuk yang ikut dalam perang Qadisiyah ini adalah sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, di mana beliau bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin dari orang-orang musyrik, orang-orang Persia. Dan dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia adalah orang yang pertama kali syahid dari kaum muslimin dalam peperangan itu. Jadi bersumpah, demi Allah, kaum muslimin akan memenangkan peperangan ini. Demi Allah, aku adalah yang pertama kali syahid dalam perang ini, kayak gitu. Terus Allah Subhanahu wa taala mendengar dia bersumpah atas namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi sumpahnya ini, artinya mengabulkan sumpahnya ini. Dan memang Barra bin Azib termasuk yaitu sahabat yang pertama kali syahid dalam perang Qadisiyah. Dan kaum muslimin ketika itu walaupun menghadapi salah satu adik kuasa berhasil mengalahkan Persia. Bahkan istana putihnya atau istana Madainnya itu ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Mendapatkan banyak ghanimah. Yang namanya raja. Raja itu pasti kaya ya. Yang namanya raja itu pasti nyimpen banyak sekali perhiasan, mahkota, perhiasan dan sebagainya. Itu berhasil direbut oleh kaum muslimin. Nah, ini termasuk karomah. Karomahnya apa? Bahwa setiap beliau bersumpah atas nama Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi sumpahnya. Kemudian wa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yakhutubu ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fa idza bihi yaqul ya Sariyah al-jabal ya Sariyah al-jabal yuwajjihu qaidal ma'rakatin yuqalu lahu Sariyah fa sami'a Sariyatu sawtahu wa haza bil jaisi ila al-jabal fa kana fi dzalika nasruhum wal hizamu a'daihim minal musyrikin wa raja'a Sariyatu fa akhbara Umar was sahaba bima sami'a min sauti Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga yang diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, ketika itu beliau sedang berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah beliau mengucapkan ya Sariyah gunung, ya Sariyah gunung, artinya berlindunglah ke gunung. Beliau mengarahkan komandan peperangan ketika itu yang bernama Sariyah. Dan Sariyah yang ada di medan perang mendengar suara itu, lalu dia dengan pasukannya mendaki gunung untuk berlindung di gunung, sehingga dengan demikian mereka mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin mendapatkan kekalahan. Nah, ketika Sariyah pulang ke Madinah, dia ceritakan hal itu kepada Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum, apa yang didengar dari suara Umar. Padahal Umar di Madinah. Umar radhiyallahu anhu di Madinah, jauh dari peperangan. Tapi suara beliau ketika berteriak itu sampai ke sana. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Sariyah dengan pasukannya mendengar suara Umar. Nah, ini menunjukkan karomah. Padahal dulu nggak ada HP, iya kan? Kalau zaman sekarang bisa aja, wah itu pakai HP kali,
WA, tutorial, lu kan gak tahu HP, berarti ini adalah karomah. Wa annal Ala bin al-Hadrami radhiyallahu anhu kana yaqulu fi du'ai ya alimu ya hakimu ya aliyu ya adim wa yustajabu lahu hatta innahu khada al-bahr bisariyatin ma'ah falam tabtal suruju khuyulihim. Dan diriwayatkan bahwa seorang sahabat yang bernama Al-Ala ibnul Hadrami radhiyallahu anhu dulu pernah mengucapkan di dalam doanya ya alim, ya hakim, ya ali, ya adim, artinya tawassul dengan asmaul husna. Fa yustajabu lahu, sehingga dikabulkanlah doanya oleh Allah Ta'ala, sehingga dia pernah kemudian berjalan di atas laut dengan pasukannya dengan mengendarai kuda. Jadi gak ada satupun yang tenggelam, bahkan yang namanya pelana kudanya aja sampai gak ada yang basah. Berarti bisa berjalan di atas air. Ada riwayat katanya cuma 1 gelas yang jatuh di dalam laut yang tenggelam, yang lain gak ada tenggelam, 1 pasukan. Nah, ini karomah. Ini karomah. Sebenarnya ketika terjadi karomah pada salah satu dari umat Muhammad SAW, itu diantara hikmahnya apa? Untuk menguatkan kebenaran Rasulullah SAW, bahwa ajaran beliau adalah ajaran yang benar dan beliau adalah seorang Rasul yang hak, ya kan? Seorang Rasul yang hak dan ajarannya adalah yang hak. Kalau tidak, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong, memberikan karomah kepada salah satu dari pengikut dan umatnya, ya kan? Itu menandakan ajaran yang disampaikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Buktinya pengikutnya selalu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa anna Hasan al-Basri da'a Allah ala rajulin kana yudi fa kharra maitan fil hal. Dan diriwayatkan bahwa seorang tabi'in Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berdoa kepada Allah untuk seorang laki-laki yang dulu pernah menyakitinya, sehingga orang itu tiba-tiba jatuh mati, ya, langsung. Jadi didoakan, langsung dikabulkan oleh Allah, dia jatuh dan kemudian. Ini menunjukkan bahwa karomah beliau adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Wa anna rajulan minan nakh'i kana lahu himar famata lahu fi tariqi safari fatawadda'a wa shalla rak'atain wa da'a Allah azza wa jalla fa ahya lahu himarah wa hamala alaihi mata'ah. Ada riwayat bahwa seorang laki-laki dari Nakh' ketika itu dia memiliki seekor keledai. Lalu keledainya di tengah jalan mati, nggak bisa lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan zaman dulu bukannya mudah nyari kendaraannya kan? Di padang pasir gimana? Akhirnya dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan keledainya kembali dan kemudian membawa barang-barang bawaannya sampai ke tujuan. Dan masih banyak lagi karomah-karomah yang terjadi yang tidak terhitung dan disaksikan oleh ribuan manusia, bahkan jutaan manusia. Jadi kalau disaksikan oleh banyak orang, apalagi banyak yang mengalami seperti yang terjadi ketika mereka berjalan di atas lautan, maka karomah seperti itu tidak bisa lagi diingkari. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap karomah para wali-wali Allah Ta'ala itu mengimani dan meyakini, tapi tidak berlebih-lebihan atau hulu. Karena sebagian kelompok
dari golongan pengikut sufi ya, tasawuf itu dalam hal karomah sangat berlebih-lebihan. Bahkan setiap hal yang menakjubkan karomah. Yang mengalaminya wali pasti. Walaupun mungkin mohon maaf orang itu orang yang jauh sekali dari syariat Islam. Saya pernah melihat seorang dianggap wali di negara lain itu dia duduk di bawah, kadang nggak pakai baju, nggak pernah mandi, tasbihnya di kalung tasbih gede-gede banget. Kalau orang datang kemudian ngasih duit, katanya ini wali lah. Kok begitu wali? Kelihatan nggak pernah mandi, kusut. Ya kalau dikaitkan dengan seorang yang as-asa akbaro, kusut pakaiannya, rambutnya, seandainya dibersumpah atas nama Allah pasti Allah memenuhi sumpahnya. Itu kan kaitannya orang yang ada di safar, perjalanan gitu loh. Biasanya zaman dulu kalau orang safar ya udah penampilannya nggak bisa bersih lagi kan, karena safarnya pakai unta, pakai kuda, pakai keledai, jalan kaki, penuh debu. Jadi kalau udah safar itu pasti sampai di tujuannya itu nggak bisa bersih, rapi, wangi, pasti bajunya kotor, rambutnya kusutnya nggak. Tapi kalau mereka berada di tempat tinggal ya mereka bersih, salafus soleh dulu, ya. Pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, ya. Dulu di depan masjid, mana nggak pakai baju, ya sholat. Tasbihnya berduduk di kalung. Ini wali katanya, orang pada masih duduk. Pakai gadget tak? Sholatnya kapan gitu kan? Nah, jadi hulu, jadi golongan tasawuf itu hulu di dalam memahami wali dan karomah para wali. Tapi ada juga kelompok yang kemudian menolak karomah itu nggak ada. Nah, itu juga salah. Karena karomah itu satu jenis dari mukjizat, cuma diberikan oleh Allah kepada para walinya. Dan karomah itu adalah untuk mendukung kebenaran Nabi alaihi wassalatu. Tapi tidak berlebihan kita mau mengimani karomah. Sehingga setiap ini karomah, setiap ini wali, padahal orangnya belum tentu wali Allah Ta'ala. Dan yang terjadi itu belum tentu suatu karomah, mungkin hal yang biasa sebenarnya, cuma karena orang dulu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mengambil jalan tengah. Ya, dalam mengimani sesuatu itu tidak berlebih-lebihan, tidak juga mengurangi. Kemudian berikutnya auliya syaiton. Sebagaimana seorang muslim mengimani bahwa di sana ada wali-wali Allah Ta'ala, mereka memiliki karomah. Seorang muslim juga mengimani bahwa syaiton memiliki wali-wali dari golongan manusia. Jadi ada wali Allah, ada wali syaitan. Jadi kita juga mengimani bahwa di antara manusia ada yang mengikuti syaitan, sehingga dia menjadi walinya syaitan. Yang terkadang juga mendapatkan hal yang seperti karomah, hal-hal yang menakjubkan. Bisa karena syaitan itu diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, yaitu misalnya untuk bergerak dengan cepat, ya enggak? Tidak menampakkan dirinya dapat manusia. Dia punya kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada manusia, sehingga mereka bisa terkadang membantu wali-walinya dari golongan manusia untuk melakukan hal yang luar biasa. Itulah untuk membedakan mana karomah dan mana yang bukan karomah. Kalau yang bukan karomah mungkin bisa dilakukan dengan
latihan-latihan dan ritual-ritual. Tapi itu juga terjadi karena izin Allah Ta'ala. Ada orang katanya pengen mendapatkan kekebalan. Orang itu cerita langsung. Dulu memang suka nyari ilmu-ilmu seperti itu. Dia lakukanlah ritual-ritual, wirid-wirid. Ya, yang dibaca ada yang benar, cuma disalahgunakan. Makanya banyak orang awam yang tertipu. Orang dibaca bagus, tapi pakai ritual-ritual tertentu, ya bertapa-tapa. Ya, dikatakan bahwa dia sudah kebal. Dia mau coba ini ilmu kebalnya ini. Orang suruh bawa arang. Qadarullah, pas ditebas itu pas ajan. Mungkin setannya lari kali ya, jebol. Gak berhasil ilmunya. Ilmunya tidak berhasil. Karena setannya takut dengan azan, lari terbirit-birit. Kan ketika dia kembali itu kan dengan izin Allah tentunya kan. Itu karena setan melindungi dia kan, supaya tidak mempan senjata tajam. Nah, itu juga luar biasa kejadiannya kan. Tapi itu bukan karomah. Karena kalau karomah gak dipelajari. Emang ada salafus soleh dulu supaya dapat karomah mengamalkan ritual tertentu? Enggak kan? Seperti kejadian tadi Al-Ala Ibnul Hadrami radhiyallahu anhu dengan pasukannya berjalan di atas laut. Kejadiannya berapa kali itu? Di sekali aja. Tiba-tiba begitu dengan izin Allah. Karena Allah menolong mereka. Seandainya diulang lagi mereka belum tentu bisa. Karena gak ada latihan apa-apa. Mereka juga gak pernah terpikir sebelumnya bisa berjalan di atas air. Karena mereka juga tidak pernah melakukan ritual latihan-latihan tertentu. Ayo kita latihan jalan di atas air. Lari dan gak ada. Tiba-tiba aja kan. Nah itu yang membedakan karomah dengan yang bukan karomah. Jadi pokoknya kalau ada ilmu tertentu, ini Pak harus pakai ritual. Puasa apa misalnya. Bertapa misalnya. Tidak boleh gini, harus membaca bacaan ini sekian ribu kali misalnya, ada pantangannya ini. Itu berarti bukan karomah. Itu lebih kepada sihir. Dan itu bukan wali Allah. Karena yang ikut dalam hal itu adalah syaitan. Mau setannya itu nyebutnya adalah sihir putih atau sihir yang Islam misalnya, sama aja kan. Ada yang katanya ini ilmunya ilmu putih ya kan, bukan yang ilmu hitam. Mau sama aja, karena di dalam Islam nggak mengenal seperti itu. Tidak mengenal yang namanya kita itu meminta bantuan kepada jin dalam hajat dan keperluan kita. Tapi yang kita mintain bantuan itu jin Islam ya, sama aja nggak bisa. Walaupun bisa tapi tidak boleh secara syar'i. Hatta menikah aja bisa kok. Menurut sebagian ulama, apakah mungkin terjadi pernikahan antara manusia dengan jin? Bisa mungkin, tapi nggak boleh masalahnya secara syar'i. Menikah dengan jin, emang apa kelebihannya? Susah. Mau akad aja susah, mau walimahnya gimana coba? Belum lagi mau tidur barengnya. Kalau jin itu kan katanya menampakkan wajah aslinya menakutkan. Dia berhias bagaimanapun juga menakutkan. Ya enggak? Makanya heran ketika ada orang menikah dengan jin. Tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dari diri kalian, artinya dari jenis manusia pasangan itu. Dia tidak sesuai dengan ayat ini. Allah tidak pernah mengatakan dan di antara tanda kekuasaan yang menjadikan untuk kalian dari jenis jin pasangan kalian ya. Katanya ada kan, Prabu Fulan beristrikan seorang jin.
tombol saja kalau bisa secara realita bisa mungkin, tapi secara syar'i bisa. Jadi secara de jure-nya ya, secara de facto-nya mungkin iya, secara de jure-nya nggak bisa, secara syar'inya nggak bisa. Melanggar syariat. Apalagi yang namanya pasangan itu kan kaitannya saling mempercayai, ya enggak? Nah, kita bagaimana bisa percaya dengan jin? Orang kita nggak melihat. Nah, siapa tahu ketika dia bilang kepada kita dia setia lah gini, padahal di belakang dia ketawa, kita nggak tahu. Ketika dia di belakang mungkin dia selingkuh dengan jin yang lain, kita nggak tahu. Bisa aja kan, mereka punya dunia juga kan. Makanya itu bukan suatu kelebihan, justru malah itu hal yang tidak sesuai dengan fitrah. Kecuali mungkin karena jin ini mencintai hamba Allah Ta'ala, kemudian karena dia benar-benar hidup dengan ini, mungkin dia membantu dalam satu urusan. Nah itu. Tapi bukan berarti manusianya melakukan ritual tertentu untuk berhubungan dengan meninggal. Faham maksud saya? Jadi bukan berarti kita yang menghambakan kepada jin, tapi jinnya sendiri yang menjadi pembantu bagi. Pernah terjadi? Pernah. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam di antara pasukannya apa? Bangsa jin kan? Ada juga katanya riwayat dulu, seorang jin itu membantu seorang wanita. Tapi tanpa diminta, tolong bantu saya akan melakukan ritual tertentu, saya menyanggupi apa permintaan kamu, nggak ada. Jadi hanya begitu saja, dia karena mencintai hamba Allah yang soleh, maka Allah Ta'ala menjadikan jin ini menjadi pembantu. Cuman kadang-kadang itu disalahpahami sekarang. Oh, dia ini punya khodam loh dari jin. Bukan khodam, dia yang jadi khodamnya jin mungkin. Kebalik, paham? Walaupun kadang-kadang dia dapat keuntungan, jinnya bisa mendatangkan uang yang banyak atau apa, tapi kan dia melakukan apa? Ritual tertentu, ya, bacaan tertentu, mantra tertentu untuk manggil ini. Berarti dia yang jadi khodam, bukan jinnya yang jadi khodam. Bisa juga dua-duanya saling menguntungkan, bisa juga, karena ada di dalam Al-Quran. Faqala awliya'uhum minal ins Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Dan berkatalah wali-wali mereka itu dari golongan manusia, ya Rabb kami, sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dengan sebagian yang lain. Artinya sama-sama menguntungkan. Nah, itu nggak boleh. Ketika jinnya dimasukkan neraka, manusianya juga saling menguntungkan. Jadi ini beda dengan yang terjadi dalam kehidupan dulu. Salafus saleh katanya ada seorang jin itu katanya membantu seorang manusia, itu benar-benar membantu ya. Jadi bukan berhubungan bersama-sama saling menguntungkan, enggak. Kalau yang ada justru malah manusianya yang jadi khodamnya, bukan jinnya yang jadi khodamnya. Nah, jadi ada yang namanya wali-wali syaitan. Oh, jin sama syaitan memang beda, sama aja. Jadi jin itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan oleh Allah dari api. Jin ada yang muslim, yang mukmin. Nah, itu mungkin yang membantu manusia yang muslim, yang mukmin. Tapi mereka ketika membantu yang murni karena Allah. Dan mereka tidak meminta timbal balik bahwa manusia ini mau melakukan pengabdian kepada jin. Nah, itu juga nggak banyak. Terus ada juga jin yang kafir yang disebut syaiton.
Syaitan itu adalah jin yang kafir. Makanya ada setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia. Karena secara bahasa syaitan itu dari syatona, yang jauh dari perintah Allah. Sehingga jin yang jauh dari perintah Allah Ta'ala itu adalah syaitan. Syaitan itu jadi bangsa, jin yang kafir itu disebut syaitan. Pemimpinnya namanya iblis. Nah, iblis ini gak akan pernah mati sampai hari kiamat. Sedangkan yang lain, bangsa jin yang lain itu akan mati. Walaupun mungkin umurnya jauh lebih panjang dari manusia. Jadi iblis ya. Jadi ada juga jin yang muslim, tapi mereka tidak akan menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Gak mungkin. Kalau benar-benar muslim dan baik. Berarti kalau yang merasuk dalam diri seseorang, berarti yang bukan muslim mungkin. Atau mungkin dia muslim tapi yang fasik. Ada juga kan, namanya manusia juga ada yang muslim yang ganggu orang, ada juga kan. Nah itu muslim yang fasik ya kan. Ada yang taat, ada yang soleh, macam-macam. Sama jin juga kayak gitu. Ada juga yang ikut ngaji, ya enggak? Jadi zaman Nabi SAW ikut ngaji ketika Nabi SAW pulang dari Taif, dakwahnya enggak disambut baik oleh penduduk Taif, malah disambut oleh bangsa jin. Baik sorofna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Jadi malah ada golongan jin yang mendengarkan bacaan Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia nggak mau menerima dakwah, malah bangsa jin. Akhirnya mereka kemudian pulang ke kaum mereka untuk memberikan peringatan. Nah, ini jin yang muslim. Sama seperti setiap kita juga ada jin yang selalu ngiringin kita, namanya qarin. Dan si qarin ini selalu menyuruh kepada keburukan. Berarti tidak ada qarin yang baik kecuali qarinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didakwahi masuk Islam dan tidak pernah menyuruh kecuali yang baik. Adapun yang lain, qarinnya pasti jahat-jahat. Jadi selalu menyertai kita. Makanya orang-orang yang kemudian melakukan ilmu hitam dan sebagainya itu mungkin dia bersekutu dengan qarinnya ini. Anjir kan, saja kan, dengan ritual-ritual tertentu, dengan pengabdian. Jadi bukannya qarinnya yang jadi khodamnya dia, tapi dia yang jadi khodamnya qarin. Atau mungkin saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi kesepakatan yang saling menguntungkan, ya. Menguntungkan dunianya, kalau akhiratnya sama-sama merugikan. Karena dua-duanya selama masuk neraka. Nah, istahwada alaihim wa ansahum dzikrallah. Nah, di mana syaitan ini dia akan menguasai wali-walinya dari golongan manusia sehingga melalaikan mereka dari mengingat Allah. Jadi walaupun misalnya untuk mendapatkan ilmu dari jin ini dengan cara baca wirid-wirid tertentu, itu sebenarnya hanya untuk kamuflase supaya orang menganggapnya, oh ini ilmu putih, ini khodam, tidak apa-apa, bukan sihir yang dilarang, bukan bersekongkol dengan setan yang dilarang, sama aja, itu hanya untuk kamuflase. Karena di situ pasti akan ada ritual yang bertentangan dengan syariat yang tujuannya untuk melalaikan dari mengingat Allah. Ya, bisa saja mungkin benar juga ketika seseorang mengklaim dia Jumatan di Mekah. Kenapa? Karena jin yang menerbangkannya ke sana bisa saja. Tetapi masalahnya di balik itu pasti ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat yang mungkin tidak diketahui oleh banyak manusia. Karena nggak bisa saja yang namanya makan siang itu enggak gratis katanya kan. Ya, pasti jinnya juga kepengen dapat keuntungan dalam artian cari teman kan, yang pengikut. Wasawwalalahu musyar. Sehingga yang namanya setan itu terhadap wali-walinya akan selalu menjadikan mereka itu mengikuti kejahatan dan keburukan. Jadi menguasakan kepada mereka.
wa amla lahumul batil, kemudian akan mendiktekan kepada mereka kebatilan atau mengajarkan, menyampaikan kepada mereka kebatilan-kebatilan sehingga mereka menjadi tuli dari mendengarkan kebenaran. Demikian juga membutakan pandangan mereka dari melihat dalil-dalilnya sehingga mereka itu dikuasai oleh jin dan syaitan. Jadi ditundukkan. Kalau sudah begini, seolah-olah di hadapan manusia dia hebat, seolah-olah di hadapan manusia dia itu punya khodam dari jin, dapat menundukkan jin, dapat menguasai jin. Tapi sebenarnya dia sendiri yang ditundukkan, dia sendiri yang dihinakan, dia sendiri yang dijadikan khodam. Kan begitu kan? Seolah-olah hebat kan? Wih, hebat itu dia gak kerja apa-apa bisa dapat duit banyak. Kenapa? Karena dia melakukan praktek, itu namanya nyepet. Berarti hebat dong, dapat duit banyak, bisa nyuruh jin untuk nyariin dia duit. Iya, tapi kan dia melakukan ritual, menjagai nafilah, termasuk misalnya memelihara tuyul. Ya kan, dia dapat duit. Kok bisa kan, namanya jin kan hebat kan? Tapi walaupun hebat bagaimanapun mereka, ya mereka tidak akan mampu untuk mengganggu orang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mereka jin dan setan itu tidak punya kekuasaan kepada orang yang beriman dan tawakal kepada Tuhan. Jadi kalau bisa kemudian ya pasti semua orang kecurian ya. Ternyata enggak semua kecurian kan. Bisa aja yang kecurian berapa orang. Itu tuyul. Ada enggak? Ya bisa aja ada namanya jin. Karena mungkin orang-orang kita Indonesia terobsesi dengan tuyul anak-anak sehingga jinnya menjelma jadi itu kan. Mungkin kalau di luar negeri beda lagi. Kalau menjelma jadi tuyul seperti itu, ya orangnya enggak takut. Ya tergantung orang kita itu terobsesi dengan apa. Orang kita kan terobsesi dengan macam-macam bentuk jin ya kan. Genderuwo, kuntilanak, sundel bolong. Saya sampai sekarang nggak bisa membedain kuntilanak sama sundel bolong, bedanya apa itu? Kan sama-sama rambutnya panjang. Wah. Kalau kuntilanak, bolong. Jadi macam-macam namanya, ya kan? Mungkin kalau di negara Arab jin juga menampakkan, tapi kan nggak kayak gitu juga. Mereka nggak kenal apa sundel bolong, apa kuntilanak, apa ini. Mungkin dalam bentuknya lain. Kenapa? Karena kita terobsesi. Dan kita terobsesinya mereka ini pada keluar tuyulannya malam Jumat. Kan lucu jadinya. Justru malam Jumat, hari Jumat itu kan hari yang terbaik di mana matahari terbit ya kan? Hari raya. Hari yang mulia. Seharusnya orang Islam tuh bergembira, malah takut kalau malam Jumat. Bener gak sih? Seharusnya kalau menghadapi malam Jumat itu, kalau orang Islam harusnya senang hari raya. Banyak ibadah yang disyariatkan. Besok libur misalnya kalau di negara lain kan, senang udah banyak acara. Kayak antum mau melewati malam Ahad coba. Anak-anak muda ini kalau besoknya udah Ahad, apa yang terjadi? Seneng banget kan? Minimal ngapel ceweknya gitu kan. Ya, anak muda lah yang umumnya kan gitu, seneng kan? Besok libur. Ada nggak orang ketika malam Ahad kesel takut? Gak ada kan? Umumnya apa? Nongkrong, seneng ya enggak? Happy. Harusnya hari Jumat juga seperti itu, dalam artian kita menghadapinya dengan senang, happy. Ini enggak, karena sudah didoktrin dari kecil itu bahwa jin-jin itu keluarnya malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon. Kalau udah ketemu Kamis malam Jumat udah ketakutan aja anak-anak. Lucu kan jadinya. Hal yang secara syar'i harus kita muliakan, kita agungkan, malah jadi takut. Iya, malah bakar kemudian. Saya dulu punya tetangga, masya Allah, bakar kemudian, baunya benar-benar busuk banget.
Heran, harusnya malam Jumat itu kan Masya Allah, ya sholawat, baca sholawat, senang ngaji. Lalu kalau di Saudi malam Jumat rame, orang pada ke mall-mall itu belanja. Ya, kalau kita ngumpet di rumah takut. Kenapa? Malam Jumat kliwon. Itu apakah memang terjadi seperti itu? Enggak, karena kita aja yang terobsesi. Mana buktinya anak-anak, kalau dia habis nonton YouTube tentang horor itu takut, walaupun nggak malam Jumat. Tapi kalau nggak pernah nonton gitu, santai aja. Berarti kan pikiran kan. Nah, jadi ketika seorang manusia itu terobsesi, terpikir hal seperti itu menjadi celah bagi jin untuk semakin menakut-nakutinya, sehingga terjadilah seperti yang dia pikirkan. Itu sebenarnya. Tapi kalau orang nggak pernah mikir kayak gitu, nggak pernah terobsesi, nggak pernah terlalu santai aja, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Makanya saya sering dengar orang melihat penampakan, saya nggak pernah apa-apa, nggak ada masalah. Anak-anak kita juga beda-beda. Ada yang kadang tertarik nonton horor, habis itu takut sendiri. Tapi ada yang cuek, bebek, nggak pernah itu, santai aja dia, nggak pernah takut. Makanya ulama mengatakan jin itu aslinya takut sama orang, tapi karena orangnya takut sama jin, mereka jadi berani. Ngapain takut? Sebenarnya jin itu dalam arti lemah, lebih kuatan wanita. Loh kok bisa? Ya kan Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Oh, tipu daya wanita, inna kaidahunna adzim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu sangat dahsyat. Loh, lebih kalah kan? Lebih hebat wanita. Tapi kita malah takut sama jin. Karena kita takut mereka jadinya berani sama kita. Jadi sebenarnya dengan jin itu kalau dinampakkan di dalam film-film horor itu kan seorang kiainya berkelahi. Ngapain capek-capek berkelahi begitu sama jin? Dibacain aja hilang kepanasan. Orang denger azan aja kabur. Ya enggak? Ketika membaca sujud tilawah terus kita sujud, mereka lari nangis-nangis. Enggak, makanya ada tempat kan namanya Bir Ali ya di Madinah. Tempat mikotnya penduduk Madinah. Itu sebenarnya penamaan Bir Ali itu enggak ada sejarah yang valid. Karena di zaman Nabi dulu dikasih nama Dzul Hulaifah. Aslinya namanya apa? Dzul Hulaifah. Makanya tidak ada sejarah yang valid itu kok bisa disebut Bir Ali. Makanya ulama sebagian mengatakan lebih baik kita menamakannya seperti mana dinamakan oleh Nabi SAW. Dzul Hulaifah, jangan disebut Bir Ali. Nah, berkaitan dengan penamaan Bir Ali ini katanya ada dua versi. Versi pertama itu katanya disitulah Ali radhiyallahu anhu berkelahi dengan jin dan ngalahin jin. Maka sebagian ulama bilang ini khurafat, gak ada sejarahnya. Lagian juga ngapain Ali radhiyallahu anhu kelahi sama jin? Justru malah menunjukkan beliau lemah. Dibacain aja langsung hilang. Masa seorang Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang Masya Allah kan, salah satu dari Khulafaur Rasyidin harus berkelahi dengan jin. Umar aja kalau jin jalan minggir, dia jinnya takut. Masa Ali harus berkelahi sampai bulan sama jin? Ya enggak? Itu karena enggak ada riwayat yang valid. Apa? Coba-cobain aja kan, berkelahi dengan jin. Bacain aja. Allah lagi. Ya kan, tentu dengan keimanan yang kuat. Karena kalau yang membaca itu keimanannya yang kuat, kalau membatin orang kesurupan juga susah juga sih. Keyakinannya kuat, keimanannya kuat. Masih ada takut, khawatirnya. Jadi intinya memang mereka itu punya kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala sehingga dapat menguasai manusia. Cuma yang khawatir, manusia itu walaupun lemah, tapi dengan keimanan mereka, tawakal mereka kepada Allah Ta'ala, tidak bisa dikalahkan oleh jin dan syaitan. Ya kan? Innahu laisa lahu
sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya jin syaitan itu tidak punya kekuatan bagi orang yang beriman dan bertawakal. Udah, kita tanamkan keyakinan, keimanan, tawakal yang kuat kepada diri kita, keluarga kita, putra-putri kita. Jadi jangan biarkan mereka itu melihat horor, terus terobsesi, percaya sehingga takut. Jangan. Karena itu didikan kita waktu masih kecil. Saya ingat waktu masih kecil itu udah sama mbah buyut saya tuh udah diceritain kayak gitu-gitu. Bagaimana kita nggak menjadi besar masih mikirin kayak gitu kan? Karena dari kecil itu udah dicekokin kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, kayak gitu tuh sekarang udah nggak ada. Itu zaman dulu, zaman orang tua kita. Sekarang masih ada tapi nggak terlalu seperti dulu. Dulu zamannya film-film apa setan yang macam-macam kan. Sekarang udah nggak terlalu mungkin ya. Nggak seperti zaman dulu ya kan. Zaman dulu memang karena pengaruh keyakinan kita itu masih berhubungan dengan keyakinan di luar Islam, animisme itulah yang menjadikan orang tua kita itu masih percaya hal yang khurafat seperti itu. Sehingga walaupun Muslim masih cerita-cerita yang kayak gitu-gitu kepada cucu-cucunya, anak-anaknya, sehingga terobsesi. Wali awamirhi muti'un, dan kepada perintah-perintah syaitan dan jin, manusia yang menjadi walinya ini taat, menaati. Ada ceritanya katanya waliyadu bila benar apa enggak. Secara gambaran penampilan si muslim yang baik, pakai kopiah, pakai jubah, tapi katanya ada ritual yang benar-benar melanggar syariat. Apa itu? Di satu kamar itu ada WC. Dan WC-nya itu katanya pijakannya Al-Quran. Bener apa enggak saya dengar itu? Oh, berarti itu memang itu cara timbal balik jin menggelincirkan manusia. Tapi secara penampilan dia kasih penampilannya Islami. Makanya orang-orang yang bersekutu dengan jin dan setan itu biasanya ada kamar tertentu, ritual tertentu. Bukan untuk membuka aib ya. Saya punya kakek itu katanya dulu dukun. Ini di rumahnya itu ada satu ruangan khusus, nggak boleh dimasukin siapapun. Tinggal banyak orang yang nggak berani masuk situ, nggak tahu isinya apa ini. Rumahnya sampai kayak ya, juga kadang-kadang ada yang kemudian yang punya ilmu seperti itu disokol dengan jin sebelum meninggal dia harus diwariskan, ditinggalin ke, karena sudah ada kesepakatan kerja dengan jin, kontrak kerja, dia harus diturunkan, nggak boleh ya kan. Masa kesepakatannya berakhir dengan meninggalnya, harus susah. Makanya jangan mudah-mudah bersekutu dengan jin. Walaupun dengan iming-iming dia bisa ngasih ini, enggak. Termasuk orang yang Masya Allah pengen terlihat cantik, ganteng, menggunakan apa? Susu apa? Jin itu kan. Demikian juga supaya menjadikan orang lain senang sama dia pakai ilmu tertentu jin. Tapi ajarannya disuruh baca ini sekian kali. Orang nggak ada riwayatnya, berarti di situ ada campur tangan jin itu. Emang ada riwayatnya. Nabi SAW ngajarin kalau kamu kepingin orang ini senang sama kamu baca sekian ribu kali ini. Nggak ada kan? Apa urusannya Nabi SAW dengan masalah itu nggak penting banget gitu loh. Berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Lah kalau dia mencintai Allah Ta'ala, manusia pun akan dijadikan cinta dengan beres. Perlu ada ritual kayak gini. Nah, semuanya itu adalah wali syaitan. Dan yang diajarkan itu bukan karomah, tapi khurafat. Oh, itu adalah Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi tentang wali-wali syaitan. Kenapa beliau menyampaikan materi ini, pembahasan? Karena banyak orang yang tidak bisa membedakan mana wali Allah, mana wali syaitan.
Karena kalau dilihat dari penampilan sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai sorban, sama-sama bawa tasbih, sama-sama membaca dzikir. Satu wali Allah, yang satu bukan. Ya kita tidak boleh juga kemudian menjudge, oh ini bukan wali Allah. Cuman seperti itu realitanya. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Yang paling wali dulu. Paling nikah. Ini kalau wali Allah itu bisa gak dia mengetahui perkara-perkara yang ada yang koib gitu Ustaz? Karena dengan cerita ini ada orang soleh gitu, dia tahu kapan dia akan meninggal gitu Ustaz. Kadang-kadang benar. Kemudian bisa dari awal itu tahu hal yang perkara yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Alimul ghaibi, dialah yang maha mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, dia tidak menampakkan satupun perkara yang gaib kepada siapapun illa man irtadha mir rasul, kecuali beberapa perkara yang gaib yang diberitahukan kepada Rasulnya. Seperti ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang kejadian yang akan datang, itu berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau bukan Rasul, nggak bisa. Tapi bagaimana orang itu kok bisa tahu kapan? Itu sebenarnya bukan mengetahui yang gaib, mungkin dia punya firasat. Ya enggak? Firasat. Tapi firasat itu kan bisa benar enggaknya kalau sudah terjadi. Benar enggak? Kalau belum terjadi ya kayak ini. Contohnya misalnya di media ada orang berpesan, saya mau istirahat aja, ya kan? Setelah itu dia nggak lama meninggal. Orang kemudian mengaitkan, oh itu mungkin dia punya firasat mau meninggal, dia bilang saya mau istirahat aja. Iya karena dia meninggal. Coba kalau dia nggak meninggal, orang berpikir itu enggak. Ya? Apakah setiap ada orang yang nulis di media, saya mau istirahat aja, wah mau meninggal ini? Ngamuk Ustaz. Orang tahunya itu firasat, kebetulan sesuai dengan takdir ketika memang orang itu setelah itu enggak, benar enggak? Coba kalau dia nggak meninggal, orang berpikir sejauh itu enggak? Seperti itu. Allah. Ya, terkait dengan wali, kita tahu bahwasanya kan di Indonesia ini ada wali 9 yang disebut wali Songo. Nah itu dari 9 wali itu ada salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kan dia penjaga kali, sehingga dikatakan Sunan Kalijaga, Sunan artinya. Nah dalam ritual dia sendiri, menurut cerita kita tahu ya, bahwasanya Sunan Kalijaga itu adalah penjaga kali di mana dia bertapa di situ, tidak melakukan ibadah-ibadah, contoh sholat segala macam. Nah, mohon petunjuknya bagaimana, apakah dia disebut wali atau bagaimana? Sebenarnya kalau memang sejarahnya itu benar, ada wali Songo, yaitu wali 9, ya, dan bisa dipastikan kebenaran sejarahnya, berarti mereka adalah orang-orang yang mendakwakan Islam, ya kan? Tapi dakwanya kok tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah misalnya kan, seperti yang kita pahami kan, ya mungkin mereka melakukan itu karena bersiasat. Kenapa? Karena mayoritas ya rakyat Indonesia dulu belum ada Indonesia mungkin ya, itu masih tercampur dengan ajaran Hindu dan animisme, sehingga mereka menyesuaikan, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang sekarang untuk memurnikan ajaran Islam, ya enggak? Jadi kita nggak persalahkan mereka. Kenapa? Karena bagaimana yang didakwah? Coba sekarang seorang dai berdakwah di pegunungan di Papua, apakah langsung mengajarkan Islam secara sempurna? Enggak kan? Sedikit demi sedikit. Karena sulit berubah kan? Begitu juga mungkin yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berdakwah itu. Tapi ketika mereka disebut wali yang 9, bukan berarti yang lain bukan wali. Dan saya juga tidak pernah menyangka kalau mereka mengatakan panggil saya wali. Jangan juga, mungkin sejarahnya ada yang ditambahkan
bertambah. Termasuk juga mungkin, termasuk cerita Sunan Kalijaga itu mungkin ada yang ditambah-tambah oleh pengikutnya. Bahwa beliau bertapa gini, ya kan. Tapi kalau memang itu kebenarannya seperti itu, ya namanya juga manusia, termasuk mungkin wali Allah tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, berarti kita tidak boleh kemudian mencari pembenaran. Yang kita katakan, ya nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Karena yang namanya bertapa, gimana mau sholat, mau ini, ya kan? Nah seperti itu aja sih gampangnya. Ya kalau pertama, pastikan kebenarannya, seperti yang saya bilang tadi kan. Kalau memang terjadi seperti itu dan dilakukan oleh memang seorang wali yang muslim, ya kita katakan, ya pasti namanya manusia ada salahnya, walaupun wali. Dan salahnya juga tidak boleh kita ikuti. Ya. Tapi terlepas dari itu, kalau memang sejarahnya benar mereka adalah yang menyebarkan Islam di negeri Indonesia, terutama di tanah Jawa, ya kita patut hargai jasa mereka. Cuman sekarang tugas kita untuk apa? Memurnikan ya, supaya ajaran-ajaran dulu itu ya tidak yang tidak sesuai dengan syariat kita tinggalkan. Oh, baik ya, karena sudah selesai kita cukupkan sampai di sini. Dalam bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله